cuan, we be getting money, cuan. Oke Mas Bro, sebelum kita lanjut ke video nih ya, saya ngasih pengumuman bahwa grup STS itu open lagi, grup STS diskusi dan rekomendasi saham bulan Januari 2024, yaitu aktif dari tanggal 1 sampai tanggal 31 Januari 2024. Apa itu grup rekom STS? Nah, nanti teman-teman yang masuk grup STS akan masuk grup STS Rekom Januari dan diskusi Januari dari dua grup. Dan kalau misalnya teman-teman masih bingung, kita akan bukain STS Rekom yang masih jalan sekarang, yaitu di bulan Desember ini, teman-teman. Nah, bentuk rekomnya seperti ini. Ya, terus di tanggal 14 kita cuan GJCO, ya, terus ada GJTL, dan ada Prim, ada IRA cuan, ada SEMA, ada BSML. Kita cuan teman-teman, terus ada Ken. Nah, Ken ini cuan lumayan tinggi. Terus ada Medco, ada Bird, ya di sini juga ada Bukalapak, ya ada Suri, ya terus dan lain-lain teman-teman. Dan kita lihat juga di tanggal 15 kita juga BBYB cuan, Asa cuan, Pani cuan, ya segala macam seperti ini bentuk rekomnya. Nah, bagi teman-teman masih bingung, langsung japri saya aja, kontak kepada deskripsi ya untuk tanya-tanya tentang grup STS ini, dan biayanya hanya 100.000. Oke, kita lanjut ke videonya. Sebelum Mas Bro yang mulai tadi Fajar Daily, dan kali ini kita bahas IPO baru nih. Ini IPO-nya udah mulai bermunculan guys di tahun 2024 nih. Dan di sini udah ada 6 guys. Nah, kemarin kita baru bahas saham yang IPO asli ya. Dan di sini ada lagi Mang, Cega, Smile, Akro ya, dan Nice. Nah, ini kan kita bahas dulu yang Cegas dulu ya guys ya. Nanti semoga aja nanti kalau nggak Sabtu Minggu nanti kita bahas semua gitu ya, biar enak. Nah, kita lihat Cegas ya, PT Citra Nusantara Gemilang atau CNG. Nah, ini adalah perusahaan, istilahnya itu perusahaan gas, distributor gas untuk industri ya, dan untuk bahan bakar teman-teman. Teman-teman tahu nggak apa namanya, kendaraan yang berbahan bakar gas ya, kayak busway dan lain-lain gitu ya. Nah, ini diproduksi oleh Cegas nih guys. Keren banget guys ya. Ini mirip Airgas, tapi lebih gede ini ya. Kalau Airgas kan ruko, ya nggak jelas tuh Airgas. Airgas nggak jelas. Nah, kalau ini jelas. Kita coba lihat di sini teman-teman ya. Mas Bro bisa masuk ke apa namanya, websitenya di cng.co.id. Nah, di sini teman-teman bisa lihat kantor-kantor cabang dari CNG ini. Nah, kita lihat di sini teman-teman ya. Ini cabangnya ada banyak banget, yaitu ada deponya ada banyak. Depo Kediri, Depo Lampung, Depo Malang, Depo Klaten. Nah, untuk kantor pusatnya yaitu gudang pusatnya yaitu di daerah Cikarang. Nah, kita lihat sini teman-teman. Nah, ini guys. Gede banget. Ya, ini jelas ya, beda. Sama-sama sektornya Airgas dan Cegas. Tapi Airgas abal-abal, yang ini asli. Ya gitu guys, pokoknya kayak gitu ya. Nah, Airgas kan apa namanya, kantor ruko tok kayak gitu guys. Nah, ini kalau bener-bener ada pabriknya yang gede dan karyawannya juga banyak teman-teman. Oke ya, nice, clear untuk sini. Dari PT-nya pun udah oke. Dan websitenya juga bonafit, teman-teman bisa lihat di cng.co.id. Ini jelas bonafit teman-teman. Dari bentukan websitenya juga memang benar-benar diurus. Dan lain-lain masuk bisa lihat di sini langsung. Nah, kita baca prospektusnya ya. Ini masuk ke papan pengembangan. Oh ya, kita bacain dulu teman-teman ya. Sektornya energi ya, gas ya. Terus untuk periode bulan tanggal 14 sampai 19. Untuk harganya 284 sampai 388. Sampai ditawarkan 5 juta lot sekian. Dan ini masuk ke papan pengembangan teman-teman. Ya, tertarik? Jangan tertarik dulu, nonton dulu sampai akhir ya. Jangan tiba-tiba tertarik gitu. Aneh banget ya, tonton dulu sampai akhir baru nanti tertarik atau enggak pikir lagi gitu guys. Nah, kita lihat ya, di sini yang jadi masalah adalah dari underwriter, yaitu Pilar Mas Investindo Sekuritas. Nah, ini kodenya kalau nggak salah itu PO, kalau nggak salah teman-teman ya. Dan ini saya jujur aja saya nggak nemu historisnya teman-teman. PO ini atau Pilar Mas Investindo Sekuritas ini dia ngipoin saham apa aja, saya nggak ada datanya. Jadi kalau teman-teman punya data, tolong ditulis di kolom komentar, bantu saya guys ya untuk bantu analisa. Jadi saya belum bisa ngasih historis tentang UI ini. Bisa dibilang ini perdana lah seperti itu guys. Nah, kita lihat apa namanya, langsung aja ke nomor 17 teman-teman. Nah, nomor 17 di sini keterangan saham yang ditawarkan teman-teman. Saham yang ditawarkan adalah sekitaran 5 miliar sekian lembar. Itu adalah 30% dari keseluruhan modal yang disetor. Dengan nilai nominal 50 ya, harganya sekitaran 284 sampai 338.
dengan nilai emisi 150 sampai 180. Kalau kita lihat di sini nilai emisinya ini bagus ya, di atas 100 dan di bawah 200. Ini kalau misalnya sih ini yang bagus guys ya, ideal lah, nggak terlalu banyak juga nggak terlalu sedikit. Nah untuk ini di sini ada waran. Nah kalau yang lalu-lalu kan kita nggak ada waran ya, kayak ayam sama suri kan nggak ada ya kalau nggak salah ya, nggak ada waran. Nah ini ada waran guys, yaitu warannya 2:1 ya guys ya, dengan penebusan di 306. Nah ini bisa dibilang ini udah istilahnya ada biasanya guys ya, kalau sebuah emiten nih yang IPO terus ada warannya ya, terus dia warannya tuh nggak jauh amat ya, nggak jauh-jauh amat dari nilai IPO-nya, biasanya ngehit biasanya guys. Kalau yang tiba-tiba jauh berbanding misalnya 100 ke 500, nah itu kan nggak masuk akal. Kalau ini kan masuk akal teman-teman. Deal misalnya di 284, warannya itu di 306. Kan terjangkau gitu loh maksudnya. Gitu guys ya. Nah ini masuk akal warannya. Biasanya kalau waran-waran yang harganya masuk akal nih, ke depannya memang PT-nya butuh duitnya. Nah kalau PT-nya butuh duitnya, berarti nanti pas waktu masa penebusan itu kemungkinan ke harga ini, karena retail disuruh nebus kayak gitu guys. Oke, kita dari sini untuk rencana penggunaan dana. Nah rencana penggunaan dana itu 90%-nya ya digunakan untuk pembayaran dalam rangka pembangunan LNG station. Nah untuk membangun stasiun lagi teman-teman ya, stasiun bahan bakar gas lah seperti itu di sini teman-teman, di daerah Tambun ya guys ya. Nah terus 10% digunakan untuk operasional ya, modal kerja. Jadi istilahnya dana IPO-nya digunakan untuk ekspansi gitu guys ya, udah menarik lagi. Nah kita lihat di sini melanjut ke nomor 18, yaitu sahamnya guys. Di sini ada PT Petro Asia Energy di sini guys, dan PT Dharma dan PT guys yang punya yang megang Cegas ini PT semua gitu guys ya. Nah untuk masyarakat ini 30%, dan kalau udah ada warannya jadi seperti ini teman-teman ya. Jadi pengendalinya adalah PT Petro Asia Energy. Oke, warannya 2:1. Menarik. Nah kita lihat nomor 23 guys. Kita lihat nomor 23. Nah, nomor 23 kebijakan dividen. Ya, kebijakan dividen di sini perusahaan berencana untuk membagikan dividen kas pada pemegang saham perusahaan dalam sebanyak-banyaknya 30%. Ya mulai tahun 2023. Jadi tahun depan dia akan bagi dividen. Karena di tahun ini dia profit, teman-teman. Dia profitnya itu nyaris 10 miliar. Jadi istilahnya tahun depan dia akan bagi dividen. Kayak gitu, guys. Oke, terus nomor 51. Kita lihat 51 teman-teman. Nah ini aset-asetnya teman-teman, Mas Pur bisa lihat detailnya di 51. Kalau kita lihat di sini aset lancarnya guys ya, ini ya stabil ya guys. Nah kita lihat total asetnya ini naik dari tahun 2020 ke 2023 naik ya, walaupun naiknya enggak signifikan juga gitu ya. Ya jadi istilahnya ya standar lah, wajar. Nah untuk hutangnya juga liabilitas jangka pendeknya juga wajar guys, stabil gitu guys. Cuman di sini kalau kita lihat total liabilitasnya adalah 112 miliar dibanding dengan ekuitasnya itu 76, artinya dia di atas 100%. Nah, apakah ini aman? Ya seharusnya masih oke, karena di sini ada nih, kita lihat di sini guys ya. Hutang jangka pendek. Kita lihat hutang jangka pendek 44, terus di sini ada saldo labanya 2M doang sih. Saldo labanya 2M guys. Nah, jadi ini dibalik guys ya. Jadi istilahnya tadinya waktu sebelum IPO ini saldo labanya 64 miliar ya. Terus di tahun pas waktu mau IPO dia jadi 62 miliar ya di sini guys. Ini malah jadi modal yang setor. Nah itu ya bebas lah, tergantung dari pemiliknya kayak apa gitu ya. Karena juga usaha sebelum IPO kan mereka yang ngurus kan, seperti itu guys. Oke ya guys ya, di sini kalau hutangnya sih ya udah istilahnya dannya di atas 100%, tapi masih oke lah, masih aman seperti itu. Karena labanya masih bisa ngejer. Oke lanjut, yaitu dari laba usaha nih guys ya. Ini laba usahanya kalau kita lihat di tahun 2022 itu 8 miliar. Dan di tahun 2022 itu 16 miliar guys. 16 miliar ya.
Terus tahun 2023 itu 4 miliaran. Jadi di sini labanya turun guys dari tahun 2022 ke 2023. Penurunannya mungkin sekitaran 40%-an ya. 40%. Tapi profit tahun 2023 ini jauh lebih bagus daripada 2021 dan 2022. Andai kata nih guys ya, Cegas ini IPO-nya tahun lalu aja, 2022, ini pasti bagus banget. Karena profitnya lagi gede-gedenya. Kalau kita lihat tahun 2022 kan memang tahunnya energi ya. 2022 ingat nggak? Waktu batu bara tinggi, gas tinggi, nikel tinggi itu ya. Jadi pasti kalau perusahaan-perusahaan yang berbau-bau gas, batu bara, nikel gitu ya, tahun 2022 harusnya profitnya gede. Dan ini juga ya, Cegas juga di tahun 2022 profitnya bengkak ya, gede banget. Oke guys, lanjut. Labanya seperti itu, kita udah istilahnya udah rangkum di sini semua teman-teman. Nah kita lihat nomor 34 ya, nomor 34 teman-teman. Kita lihat 34, balik lagi ke atas ya. Nah di sini 34 itu pembatasan, di sini ada locknya guys. Bentar ya, guys. Nah, di sini di lock selama 4 bulan. Jadi semua PT yang megang saham Cegas ini dari awal itu tadi, yang di struktur permodalan tadi, itu akan di lock 8 bulan. Jadi ada lock period selama 8 bulan semua, guys. Oke, terus nomor 196, guys. 196. Kita lihat di sini. Jumlah karyawannya itu 100 ya, guys. Nah, ini rame, guys, beneran. Nggak kayak Ergas ya. Kalau Ergas karyawannya berapa? Kalau nggak salah 16 apa ya? Kalau nggak salah ingat saya. Nah ini benar-benar kali 100 guys karyawannya guys. Makanya saat Ergas itu saya bilang, wah ini apa ruko. Ingat nggak pembahasan saya yang kemarin gitu tentang Ergas. Nah kita lihat di sini teman-teman ya. Ini oke, kalau menurut saya guys karyawannya 100-an. Terus untuk produknya masuk bisa lihat di sini ya, di website cng.co.id. Dan di sini bisnisnya teman-teman yaitu CNG Technology. Ini stasiun induk depo. Terus ada ini guys ya, gas RA. Ini untuk industri retail, untuk industri. Jadi untuk gas buat kebutuhan industri. Dan yang intinya adalah buat kendaraan bermotor teman-teman. Buat industri juga, buat kendaraan bermotor juga. Kalau teman-teman busway ya, ada juga mobil yang pakai bahan bakar gas. Jadi saya punya om saya gitu ya. Om saya itu punya mobil Kijang Innova tua ya, Kijang Innova tua mungkin tahun 2005 atau 2006 kayak tua guys. Udah tua gitu, tapi dia dimodif ya, pakai bahan bakar gas. Jadi di jok pojok belakangnya itu dikasih tabung gas kayak orang di rumah sakit tuh, oksigen, tapi isinya gas kayak gini. Jadi bisa jadi bahan bakar gas itu katanya lebih irit. Seperti guys. Nah, ternyata yang nyediain adalah CNG. Ini guys, jadi istilahnya mungkin aja nanti ke depannya ada mobil bahan bakar gas ya. Seperti guys ya. Mantap sekali. Nah, di sini masuk bisa lihat untuk industrinya nih guys ya. Jadi Cegas ini dia produksi atau ngambil gas terus dia distribusi ke industri-industri ya, buat kebutuhan industri lah seperti itu. Dan retail kecil dan kendaraan juga teman-teman. Luar biasa ya, ini adalah kerjaan dari Cegas ya. Mungkin teman-teman udah paham di sini. Oke, kita lihat untuk fundamental atau istilahnya valuasi dari Cegas. Kalau kita lihat di sini dari kita ngomong ya di setahun kan aja guys. Ini udah labanya udah kita kali 2 karena ini di situ tanggal 30 aja guys. Dan kalau kita lihat di sini untuk harganya 284 sampai 338. Dengan harga buku tuh 61. Tadi nilai nominalnya berapa? 50 ya. Nilai nominal 50 dan PBV-nya harga bukunya 61. Nah, kalau di 284 tuh PBV-nya adalah 4,6 teman-teman. Jadi istilahnya udah cukup mahal guys untuk yang saham-saham IPO ini udah cukup mahal. Nah, untuk PER-nya itu 38 kali. Untuk DER-nya ini di atas 100%, tapi kalau menurut saya ini masih aman teman-teman. Nah untuk ROE-nya itu 12% ya. Kalau di sini kita lihat market cap-nya kecil yaitu 352 sampai 400 miliaran aja teman-teman. Nah untuk kesimpulannya gimana? Kesimpulannya gini, kalau kita kan udah bahas asli, ya kan? Kita udah bahas asli. Kalau dibandingkan asli, saya masih milih asli, ya. Terus mungkin Cegas ini yang nomor 2 juga menarik
saya akan kemungkinan saya akan ambil Cegas ini dan Asli. Ya walaupun underwaternya masih simpang siur nih guys ya, UE dari Cegas ini mungkin ya nanti kita bagi aja ya. Cegas sama Asli ini saya tertarik. Cuman masalahnya Cegas ini adalah UE-nya yang belum kita belum tahu track recordnya. Ya tapi kalau masalah prospek usaha dan valuasi yang masih masuk akal teman-teman. Jadi kemungkinan saya akan ambil, tapi nanti ini kan IPO-nya bareng-bareng ada 6, mungkin masih nambah lagi. Nanti kita akan buat video khusus tentang pembagiannya teman-teman ya, kalau memang itu IPO-nya bareng-bareng. Jadi kalau menurut saya ini bagus IPO-nya teman-teman. Asli dan Cegas ini bagus. Tapi kalau disuruh milih yang mana? Kalau suruh milih salah satu, saya milih Asli masih. Oke ya, mungkin itu aja yang masih dari itu. Untuk like dan subscribe, sampai ketemu di video